Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang senantiasa melindungi kita dalam kesehatan dan berkat sampai hari ini. Marilah kita datang dan berbakti kepada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka, terambil dari Mazmur 47 ayat 2-5. Marilah kita membacanya secara berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lalu kelukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, hari ini kita diajak untuk belajar bahwa Allah bekerja melalui hal-hal sederhana yang tidak terduga untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari KJ 68. Tahukah kamu jumlah bintang bait 1-2? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan menita di dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari tidur semalam, hingga kami dapat kembali bangun pada pagi ini dan kembali bersekolah seperti biasa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang difirmankan hari ini. Dan juga tolong berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, Ia lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua.
Perkenalkan, nama kakak Kak Deborah. Saat ini kakak melayani sebagai pendeta di GKI Perniagaan. Kalau teman-teman datang ke daerah Glodok, maka perniagaan itu letaknya di belakangnya Glodok. Nah, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan diri, kita mohon Roh Kudus menolong kita semua. Kita berdoa. Ketika kami masih dapat beribadah, sekalipun harus melakukannya di rumah masing-masing. Ketika kami masih boleh melakukan pembelajaran, sekalipun sekarang masih harus tanpa pertemuan secara fisik. Kami tetap mau belajar menaikkan syukur, karena kami tahu negara kami ada di tengah hantaman gelombang ketiga pandemi COVID-19. Tuhan, tolong kami, supaya kami tetap diberi kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah setiap pergumulan yang ada. Dan saat ini ketika kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kiranya Roh Kudus yang telah Kau curahkan bagi setiap kami boleh bekerja menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan itu kiranya meresap dalam hidup kami, sehingga ditampakkan lewat perubahan hidup yang dijalani seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita buka dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kakak akan bacakan buat kita semua. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpat, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak,
seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu ada berita tentang truk berisi ikan lele yang terguling. Maka berpuluh-puluh kilo ikan lele tersebar terlepas di jalanan. Melihat hal ini, warga sekitar segera berlomba-lomba dengan semangat untuk mengambilnya. Namun sayangnya bukan untuk mengembalikannya, melainkan dijarah bagi dirinya sendiri. Padahal di samping mereka ada supir truk yang menangis histeris karena dia bingung harus menanggung semua lele yang diambil oleh orang banyak itu. Polisi juga udah teriak-teriak ingetin, jangan ambil, jangan ambil. Tapi tidak dipedulikan oleh warga. Menanggapi hal ini, netizen berkomentar, RIP kemanusiaan. Sebab orang banyak itu, warga sekitar nggak peduli dengan kesusahan yang dialami oleh supir truk itu. Nah teman-teman, tindakan orang banyak itu kontra sekali dengan anak perempuan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Ketika orang banyak itu hanya mikirin buat dirinya sendiri, nggak peduli dengan penderitaan orang lain, anak perempuan dalam bacaan kita justru memiliki kasih dan kepedulian yang besar bagi sesamanya. Anak perempuan itu adalah tawanan perang yang dibawa dari Israel. Jadi Aram dan Israel adalah 2 negara yang sempat berperang. Lalu Israel kalah dan perempuan itu kemudian dibawa menjadi pembantu di rumah Naaman. Naaman tuannya sedang sakit kusta. Pernah lihat orang yang sakit kusta? Penyakit ini membuat mati rasa pada penderitanya. Dia menyerang syaraf, dia menyerang kulit dan pernafasan. Itu sebabnya mereka tidak menyadari ketika jari-jari kaki dan tangan mereka putus. Dan pada waktu itu, kusta adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menular. Orang yang menderita kusta harus tinggal terpisah jauh dari orang lain. Jadi kondisi Naaman saat itu sangat menyedihkan teman-teman. Ia harus menjauhkan diri dari banyak orang. Padahal Naaman adalah panglima perang yang sudah memberi banyak kemenangan. Dengan kata lain, sebenarnya dia adalah musuh bagi Israel kan? Kalau kita ada di posisi anak perempuan itu, apa yang ada di pikiran kita ketika melihat panglima perang Aram sedang sakit kusta? Mungkin sebagian orang akan mensyukurinya. Makanya jangan perang sama Israel gitu ya. Tetapi anak perempuan ini yang sudah ditawan, dalam tanda petik diculik dari keluarganya, dibawa ke tanah asing dan menjadi pelayan, memiliki hati yang luar biasa. Dia memiliki kasih dan kepedulian terhadap tuannya. Dia masih kecil, betul, tetapi hatinya besar. Dan kasih dan kepedulian yang besar itu merobohkan, meruntuhkan tembok-tembok pembatas yang ada. Dia seorang tawanan perang. Dia malah memberi saran kepada, katakanlah, orang yang menawannya. Dia yang hanya pelayan memberanikan diri, memberi saran kepada tuannya agar pergi menemui seorang nabi di Samaria supaya tuannya sembuh. Long story short, akhirnya Naaman pergi ke Samaria dengan membawa surat dari Raja Aram untuk Raja Israel dan persembahan bagi nabi yang akan memulihkannya. Ketika Raja Israel membaca surat itu, dia sangat ketakutan dan merasa ini Raja Aram sedang mengada-ngada nih. Dia sedang cari gara-gara sama saya. Itu ya. Mana mungkin saya ini bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta? Mana mungkin saya bisa menyembuhkan Naaman? Dan rasa duka itu dia ungkapkan dengan mengoyakkan pakaiannya. Nah teman-teman, kisah raja yang mengoyakkan pakaiannya ini didengar oleh Elisa. Itu sebabnya dia menyuruh agar Naaman datang kepadanya. Sesampainya di sana, Naaman tuh mikirnya dia akan disambut gitu ya oleh si Elisa.
Mungkin dia mikir kalau kayak zaman sekarang disambut dengan karpet merah gitu ya, dengan penghormatan, dengan sajian, dan dengan mendapat perlakuan khusus lainnya. Tetapi kenyataannya enggak. Elisa tidak menemuinya. Dia hanya menyuruh suruhannya. Bayangin teman-teman, Naaman, seorang panglima perang kesayangan Raja Aram, ditemuin aja enggak sama Elisa. Dia malah nyuruh orang untuk ngomong sama si Naaman. Dan disuruhnya ngapain? Disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Teman-teman, sungai Yordan itu bukan sungai yang benar-benar bersih, bukan. Sungainya kotor. Makanya kan si Naaman bilang, mendingan juga sungai-sungai di Damsyik yang jauh lebih bersih daripada sungai Yordan. Maka dia dengan panas hati, dia dengan kesel gitu ya, dengan marah, mendingan saya pulang aja, mendingan saya pergi aja. Untungnya teman-teman, para pegawainya mengingatkan dia dan berkata, Bapak, kalau Bapak disuruh melakukan hal yang susah dan berat, pasti Bapak akan melakukannya, bukan? Ini kan disuruhnya hal yang gampang, hal yang sangat mudah. Ya kenapa nggak dilakuin aja? Kata pegawai-pegawainya. Naaman mendengarkan perkataan pegawainya. Dia mengikuti apa yang Elisa suruh dan dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Akhirnya dia mengalami kesembuhan. Nah teman-teman, dari kisah ini ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sekalipun anak perempuan itu harus hidup di negeri asing, terpisah dari keluarganya, serta bekerja di rumah musuhnya, itu semua tidak membuatnya kehilangan kasih dan kepedulian. Ia menerobos tembok pembatas yang menghalangi karena kasihnya bagi Naaman tuannya. Kasih yang dimiliki oleh anak perempuan itu telah menembus batas antara tuan dengan hamba. Demikian juga sikapnya Elisa yang tidak mau datang menemui Naaman secara langsung. Dengan kata lain, dengan tindakan itu Elisa sedang menunjukkan ia tidak memberi perlakuan khusus kepada Naaman, sekalipun dia seorang panglima Raja Aram. Naaman diperlakukan sama seperti yang lain. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa orang yang penuh dengan kasih, dia tidak akan membiarkan dirinya hidup dalam kotak-kotak. Kotak-kotak yang memisahkan orang-orang, yang membedakan orang-orang satu dengan yang lain. Misalnya gini ya, oh dia kaya nih, dia tajir, oh dia selevel nih sama saya. Kalau dia nih pinter, dia selevel sama saya. Tapi kalau sama yang bodoh gitu ya, yang tidak kaya, nanti dulu. Orang yang punya kasih dalam dirinya, dia tidak membiarkan dirinya dibodohi dengan membuat kotak-kotak, membeda-bedakan orang. Sebab kasih itu penuh dengan ketulusan dan kepedulian. Maka dia akan memperlakukan semua orang sama. Semua orang dikasihi. Itu yang menunjukkan bagaimana kasih bisa menerobos kotak-kotak. Karena dia mengasihi semuanya. Yang kedua teman-teman tahu Next Carlos nggak? YouTuber Next Carlos. Tahu nggak teman-teman, video apa yang membuatnya dikenal orang sehingga dia viral sampai sekarang? Video itu adalah video telur ceplok. Ya, coba cek nanti di YouTube. Dia ditonton sampai saat ini 16 juta kali. Padahal cuma video dia lagi makan nge-review telur ceplok, teman-teman. Itu aja telur ceplok yang biasa jadi viral. Yang membuat dia dikenal sampai saat ini. Apa yang mau kita lihat dari sini? Teman-teman, yang mau dikatakan Tuhan bisa pakai apa saja. Hal-hal yang dipandang sederhana, hal-hal yang kecil gitu ya, telur ceplok, dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi Next Carlos, bagi orang yang dikasihinya. Sama seperti Naaman yang sembuh dengan mandi di sungai Yordan 7 kali. Bukan sungainya yang menyembuhkan. Dia tahu sungainya kotor. Tapi Tuhan memakainya untuk menyatakan kekuasaannya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mandi 7 kali di sungai Yordan pun bisa menyembuhkan seorang Naaman. Dari sini kita belajar untuk hidup penuh dengan pengharapan teman-teman. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa pakai hal-hal kecil sederhana untuk menolong kita. Kita belajar untuk tidak juga meremehkan orang-orang yang sering dipandang kecil oleh dunia. Tanpa anak perempuan yang bekerja sebagai pelayan, tanpa para pegawai Naaman yang mengingatkan,
maka Naaman gak akan pernah sembuh dari sakit kustanya. Jadi, kita juga jangan pernah hidup dengan menyepelekan orang lain. Betapapun dunia menganggap kecil pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut, misalnya katakanlah tukang sampah gitu ya. Ingat, tanpa kehadiran mereka, lingkungan kita kotor, bau, dan gak sehat. Jadi semua orang itu penting. Jangan pernah sepelekan orang lain. Sama juga, jangan menganggap diri kita kecil, masih muda, lemah, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Gak gitu. Teman-teman Tuhan bisa pakai teman-teman untuk melayaninya. Untuk jadi teladan bagi banyak orang. Sebagaimana anak kecil tadi. Kecil tapi bisa jadi berkat. Kita pun bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menunjukkan bagaimana hidup menjadi seorang murid Tuhan yang setia. Sejak kita kecil, asalkan kita juga bersedia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi walaupun kita masih kecil, Tuhan bisa pakai nggak? Tuhan bisa pakai. Asalkan apa? Kita mau hidup sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan. Jadi teman-teman milikilah kasih dan kepedulian yang besar yang menolong kita untuk tidak membeda-bedakan orang. Yang menolong kita untuk menerobos tembok-tembok. Jangan pernah mengecilkan hal apapun itu. Siapapun itu. Tugas apapun yang kita kerjakan. Karena Tuhan bisa memakai apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena itu kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Perlakukan orang-orang sekitar kita dengan baik. Hargai mereka. Karena Tuhan bisa memakai mereka. Tuhan bisa memakai apapun yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tetap semangat. Tetap hidup dalam penuh pengharapan. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa, kita menaikkan syafaat kita. Bapa dalam surga, kami menaikkan syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memakai hal-hal yang dipandang remeh, hal-hal yang dipandang kecil untuk mendatangkan kebaikan. Seperti Tuhan yang mendatangkan kebaikan kepada Naaman lewat hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Sungai yang juga tidak bersih, tapi Tuhan yang berkuasa dan bisa memakai segala sesuatu untuk menolong dia. Maka Tuhan ajarkanlah kami untuk hidup dengan penuh semangat, untuk belajar memiliki kasih dan kepedulian yang besar. Serta saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di kelas 9. Ketika mereka akan menghadapi ujian, Tuhan mampukan supaya mereka punya semangat. Mereka boleh melihat dan menyadari Tuhan itu bisa melakukan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka ajarkanlah supaya teman-teman kami di kelas 9 ini boleh menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian nanti. Kami berdoa juga secara keseluruhan, semua murid yang ada. Tuhan mampukan supaya semuanya punya semangat belajar yang tinggi, sekalipun sekarang harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Biar Tuhan, anak-anak Tuhan ini boleh menyadari bahwa pembelajaran yang mereka ikuti itu untuk keperluan mereka sendiri, untuk memperlengkapi mereka dalam menjalani hari-hari depannya. Maka bukakanlah pikiran, berikanlah semangat untuk bisa belajar dengan tekun. Kami juga mau berdoa bagi orang tua, guru-guru maupun murid yang terkena COVID-19. Di tengah maraknya penyebaran yang tinggi, kami mohon Tuhan meneguhkan hatinya, Tuhan memberikan semangat dalam dirinya, supaya sekalipun mereka sedang terpapar virus ini, mereka tetap boleh menghadapinya dengan semangat, dengan berani, dengan mengetahui bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Biarkanlah mereka boleh menjalani proses pengobatannya tidak dalam ketakutan, tapi dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman yang masuk dalam tubuhnya, supaya semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi rekan-rekan kami ini. Kami berdoa bagi BPK Penabur secara umum, secara keseluruhan dimanapun Tuhan
Percayakan kehadiran penabur. Mampukan Tuhan supaya badan pendidikan ini boleh sungguh jadi berkat ketika dia boleh mendidik anak-anak yang bukan hanya pintar secara akademis tapi juga memiliki karakter yang baik. Mampukan supaya semua orang yang terlibat dalam prosesnya, guru-guru, para pengurus, staf-staf khusus, supaya mereka dimampukan dalam hikmat Tuhan mengerjakan bagiannya sebaik mungkin, supaya bisa ada hal-hal yang baik juga yang mereka hasilkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah hantaman gelombang ketiga pandemi COVID-19. Tuhan juga kiranya memberikan hikmat kepada Presiden bersama dengan seluruh stafnya, supaya mereka bisa mengerti, mengambil kebijakan yang baik, yang bisa membawa negeri kami di tengah hantaman tapi tetap bisa bertahan dan melewatinya dengan baik. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga baku paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga baku paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga baku paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Teman-teman, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang menerobos kotak-kotak, yang mengajarkan kita untuk melihat bahwa Tuhan bisa memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Karena itu, jalanilah hari-harimu dengan tetap teguh, dengan penuh pengharapan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikanmu hati yang penuh kerendahan, sehingga engkau tidak jatuh dalam kesombongan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan matamu untuk melihat kasih-Nya yang besar, sehingga engkau sanggup mengasihi semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesetiaan, untuk mengikut Dia sepenuh hati, menjadi teladan dalam kemudahan kita. Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.